Halo, perkenalkan nama saya Elisa Putri Swanto, NPM 1721250026 dari program studi Teknik Informatika, mata kuliah Keprofesian Informatika. Pertama-tama saya akan membahas apa itu etika serta memberikan contoh etika itu sendiri. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adalah watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi, dapat disimpulkan, etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai pertimbangan benar dan salah dalam kehidupan manusia. Memahami etika yang baik adalah hal yang penting dimanapun kita berada. Dalam dunia pekerjaan, di mana ada istilah yang disebut dengan etika profesi. Seringkali kita salah membedakan antara etika dan etiket. Etika itu adalah ilmu, sedangkan etiket itu adalah sikap moral. Etika dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, etika individual. Yang kedua, etika sosial. Contoh kejadian di kehidupan masyarakat, salah satunya membuang sampah sembarangan. Hal yang sering kita anggap sepele, nyatanya sampah inilah yang hampir setiap tahun menjadi masalah bagi masyarakat. Akibat yang ditimbulkan diantaranya seperti menimbulkan bau yang tidak sedap, menjadi sumber penyakit, dan yang paling utama itu adalah kebanjiran yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri membuang sampah sembarangan. Untuk solusinya bisa dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, karena yang melakukan dan yang merasakan itu adalah masyarakat sendiri. Jadi menurut saya, hal yang paling mempengaruhi kenyamanan dan keamanan adalah masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu yang melakukan, jadi masyarakat itulah yang harus bertindak untuk menangani agar tidak membuang sampah sembarang lagi dan tidak menyebabkan akibat-akibat yang buruk untuk kedepannya. Nah, bisa juga pemerintah setempat atau para warga menyediakan tong sampah yang diperbanyak agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya, agar tidak membuang sampah di sungai contohnya atau di halaman orang lainnya. Atau bisa juga diperlakukan denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sesuai dengan undang-undang yang terkait. Hal itu tuh bertujuan untuk masyarakat agar tidak sembrono dalam melakukan pembuangan sampah sembarangan. Karena sudah ditetapkan bahwa kita membuang sampah itu pada tempatnya agar menjaga kita tidak mengalami resiko tersebut seperti kebanjiran tadi, bau tidak sedap, dan bibit penyakit yang banyak akibat ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk akibat membuang sampah itu dengan sembarangan. Contoh yang kedua itu bisa kita rasakan juga nih di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tuh kita sudah mengantri di bank nih, atau mengantri di supermarket atau di layanan lainnya. Nah, misalnya ada seseorang dengan terburu-buru nih mendahuluin kita dan menerobos antrian kita. Hal ini tuh jelas merupakan suatu pelanggaran etika yang juga sering terjadi di kehidupan kita. Nah, meskipun mereka terburu-buru atau kita terburu-buru untuk menerobos antrian tersebut dengan alasan tertentu, tapi tidak seharusnya kita menerobos antrian tersebut. Kenapa? Karena bagaimanapun budaya antri perlu ditetapkan atau diterapkan tiap individu supaya kita lebih disiplin, agar kita bisa menghargai orang di depan kita yang sudah terlebih dahulu mengantri. Kalau kita ingin cepat, datanglah lebih awal. Sama halnya pun dengan keterlambatan masuk jam perkuliahan yang telah ditentukan. Seperti contoh, mahasiswa dan dosen masuk jam perkuliahan pada jam 08.00 pagi dan menyepakati keterlambatan itu hanya 15 menit setelah masuk. Akan tapi masih banyak mahasiswa yang sengaja melanggar, akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas. Hal seperti ini tidak bagus dan melanggar kode etik kita dengan kesepakatan dosen tadi. Kalau seperti itu kan membuat mahasiswa yang lainnya kan merasa tidak nyaman dan terganggu. Atau mungkin saja mahasiswa tersebut masuk ketika dosen sedang menjelaskan. Nah, hal seperti ini tuh lebih bagus jika diberi sanksi berupa tidak mengikuti perkuliahan pada jam tersebut, agar mahasiswa dapat diberi efek jerah, agar dia tidak terlambat lagi dengan alasan yang tidak jelas. Sekian itu menurut saya tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Semoga kita dapat beretika baik dimanapun kita berada.